Reformasi besar di sektor bea cukai, perpajakan, dan pengawasan ekspor-impor sedang memasuki fase yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama pemerintah secara terbuka menyatakan bahwa mereka siap mengacak-acak semua struktur yang selama ini dianggap keropos. Dan semua ini dimulai dari satu kesadaran sederhana. Kebocoran fiskal sudah terlalu besar, terlalu lama dibiarkan, dan terlalu banyak orang mengambil keuntungan dari celah-celah yang seharusnya tidak ada. Kisah ini bermula ketika pemerintah menerima laporan bahwa modus penyelundupan barang antar pulau untuk menghindari bea keluar ternyata masih terjadi. Bukan hanya sekali dua kali, tapi cukup sering untuk membuat purbaya. Salah satu tokoh kunci di sektor fiskal menyinggung hal tersebut dalam paparannya. Barang-barang berharga dipindahkan secara ilegal, diselundupkan antar pulau, dan direkayasa seolah-olah tidak terkena kewajiban biaya keluar. Semua ini berjalan mulus bertahun-tahun hanya karena satu hal, pengawasan yang tidak mampu mengimbangi kecanggihan pelaku. Untuk menutup celah ini, pemerintah menerbitkan PMK nomor 50 tahun 2024, sebuah aturan yang mewajibkan seluruh kapal pengangkut barang menyalakan Automatic Identification System atau AIS. Harapannya, pergerakan kapal dapat dipantau secara real-time dan penggunaan dokumen elektronik menggantikan proses manual yang lambat dan mudah dimanipulasi. Namun setelah aturan itu keluar, muncul satu pertanyaan besar. Apakah pengawasan benar-benar menjadi lebih baik? Apakah penyelundupan masih berlangsung? Dan yang terpenting, apakah sistem baru ini cukup kuat untuk mengubah kebiasaan lama yang sudah mengakar? Pada saat yang sama, isu besar lainnya mulai muncul ke permukaan. Dirjen Pajak melaporkan temuan mencengangkan. Terdapat 282 wajib pajak yang terlibat dalam praktik under-invoicing pada ekspor minyak kelapa sawit. Under-invoicing ini dilakukan untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar, dan nilai kerugian negara mencapai angka fantastis, sekitar 140 miliar rupiah. Namun dari semua angka besar itu, satu hal yang membuat publik bertanya-tanya adalah tindak lanjutnya. Setelah terkuak, lalu apa? Apakah semua WP yang terlibat sudah diperiksa? Apakah mereka sudah membayar? Apakah ada sanksi serius? Atau justru masalah ini akan berakhir sebagai laporan tahunan tanpa konsekuensi nyata? Pertanyaan demi pertanyaan membuat pemerintah akhirnya angkat bicara dan menegaskan bahwa mereka tidak sedang santai. Mereka justru tengah melakukan revamp total terhadap seluruh sistem bea cukai, termasuk memperbaiki pondasi IT yang selama ini bermasalah. Selama bertahun-tahun, sistem seperti Simbara diklaim sudah terintegrasi. Ada sistem ESDM, ada sistem bea cukai, ada sistem pajak, tapi pada kenyataannya, integrasi itu hanya ada di atas kertas. Data tidak sinkron, sistem tidak saling bicara, celah terbuka di mana-mana. Dan para pelaku penyimpangan memanfaatkan semua itu seperti menu prasmanan. Untuk memperbaiki situasi ini, pemerintah membentuk tim khusus beranggotakan 10 orang di bawah LNSW, Lembaga Nasional Single Window. Setiap minggu tim ini diwajibkan memberikan laporan detail mengenai progres perbaikan sistem. Mereka mulai menemukan temuan-temuan baru, membongkar kelemahan lama yang sebelumnya tersembunyi, dan memperkuat integrasi yang selama ini hanya sekadar wacana. Meski begitu, pemerintah mengakui bahwa perjalanan masih panjang. Semua perbaikan ini belum mencapai kondisi ideal. Tetapi untuk pertama kalinya ada arah yang jelas, ada kerja nyata yang dapat diukur, dan ada tekanan politik yang memaksa semuanya bergerak cepat. Tidak hanya IT, peralatan fisik bea cukai juga diperkuat. Pemerintah membeli scanner baru dan menempatkannya di titik strategis seperti Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak, Semarang, dan Belawan. Scanner ini memungkinkan pemeriksaan barang berjalan lebih cepat dan akurat. Namun semua itu tidak cukup jika keputusan masih dipusatkan di daerah. Karena itu pemerintah mengambil langkah ekstrem. Semua hasil scan akan dikirim langsung ke pusat, ke Jakarta, dan hanya di sanalah keputusan boleh diambil. Daerah tidak lagi diberi ruang untuk main atau mencoba mengatur harga dan nilai barang. Sistem ini sedang dikembangkan dan direncanakan akan berjalan penuh pada Maret tahun depan. Jika sistem ini berhasil, maka pola permainan klasik antara pelaku dan oknum daerah dapat berakhir. Dan inilah bagian paling keras dari seluruh strategi pemerintah. Menteri mengingatkan dengan sangat tegas bahwa jika bea cukai tidak bisa memperbaiki diri dalam 1 tahun sejak ancaman itu dikirimkan, maka ada kemungkinan besar seluruh pegawainya akan dirumahkan sampai pensiun, tidak dibayar atau mungkin tidak tahu apakah akan dibayar. Sebuah gertakan yang sekaligus ancaman nyata, bukan lagi retorika di konferensi pers, tetapi perintah langsung dari pimpinan. Pesannya sederhana. Kalau tidak bisa berbenah, siap-siap digantikan. Kalimat itu menggema ke seluruh struktur bea cukai. Dan justru dengan tekanan seperti itu, pemerintah percaya
bahwa aparatur akan bekerja jauh lebih serius. Kalau digebuk sedikit pinter, digebuk banyak lebih pinter. Begitu kira-kira logika yang disampaikan. Harapannya, penyelundupan dan permainan-permainan lama akan berkurang secara signifikan. Bukan hilang sepenuhnya, karena tidak ada negara yang hidup di dunia ideal. Tapi penurunan drastis sudah menjadi kemajuan besar. Reformasi tidak berhenti di sana. Pemerintah juga memanggil seluruh pengusaha PAME di Indonesia ke Jakarta. Mereka dikumpulkan dan diberi penjelasan bahwa aturan baru tidak bisa ditawar. Mereka diberi dua pilihan, ikut aturan atau berhadapan langsung dengan pemerintah. Tidak ada deviasi, tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi terselubung. Ketika beberapa pengusaha mulai bersuara lantang di media sosial, terutama terkait isu Belpres yang sempat viral, pemerintah melakukan langkah yang mengejutkan. Mereka mengecek pajak satu persatu. Nama-nama yang ribut di media sosial justru menjadi prioritas investigasi. Dan hasilnya mencengangkan. Banyak di antara mereka tidak membayar pajak selama bertahun-tahun. Ada yang SPT-nya nihil 5 tahun berturut-turut. Ada yang tidak melaporkan aset, padahal memiliki gudang besar di berbagai lokasi. Pemerintah langsung mengirim tim untuk memaksa mereka membayar pajak. Pemerintah menegaskan bahwa ini bukan balas dendam politik atau tindakan emosional. Ini soal keadilan. Kalau mereka menyerang pemerintah, maka mereka juga harus bersih. Kalau kritik hanya digunakan untuk menutupi pelanggaran mereka sendiri, maka pemerintah berhak bertindak lebih keras. Dan disinilah pernyataan paling tajam dikeluarkan. Kalau main-main, pemerintah akan menghajar, baik di bea cukai maupun di sektor pajak. Situasinya berubah drastis, dan pesan kepada para pelaku ekonomi jelas. Era bermain-main dengan sistem fiskal sudah berakhir. Selain itu, pemerintah menyiapkan model pengawasan ekspor baru yang jauh lebih ketat. Sistem yang terintegrasi sedang dibangun dengan proses otomatis dan digital yang meminimalkan sentuhan manusia. Artificial intelligence mulai diterapkan, meski masih tahap awal, untuk mendeteksi anomali harga, pola transaksi yang mencurigakan, serta kemungkinan manipulasi dokumen. Pemerintah mengakui bahwa masih banyak yang harus dipelajari, tetapi para pegawai mulai menunjukkan kemampuan beradaptasi. Ini adalah awal dari sistem pengawasan generasi baru yang mungkin akan menjadi standar nasional beberapa tahun ke depan. Dalam seluruh proses ini, satu pesan besar terus diulang. Negara tidak boleh kalah oleh penyelundupan, manipulasi, atau kecurangan fiskal. Negara harus lebih pintar dari pelakunya. Negara harus lebih cepat dari mereka. Dan negara harus lebih tegas dari sebelumnya. Semua reformasi ini bukan hanya soal peraturan, tetapi juga soal mentalitas. Pemerintah sedang mencoba membentuk kultur baru. Kultur yang tidak mentoleransi permainan abu-abu yang selama bertahun-tahun menjadi kebiasaan. Publik tentu berharap bahwa semua janji ini tidak berhenti pada ancaman dan proyek digitalisasi, tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata. Apakah penyelundupan benar-benar turun? Apakah 282 wajib pajak nakal sudah membayar? Apakah bea cukai sungguh-sungguh bisa berubah? Semua itu akan terlihat dalam waktu dekat. Yang jelas, ada perubahan besar yang sedang berjalan dan arah anginnya semakin kencang. Dalam beberapa bulan ke depan, kita akan melihat siapa yang serius berbenah, siapa yang pura-pura patuh, dan siapa yang akhirnya tersapu oleh gelombang reformasi fiskal terbesar dalam 1 dekade terakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dunia geoekonomi dan politik terus bergerak cepat, dan kita akan terus membongkar setiap lapis dinamika yang memengaruhi masa depan Indonesia. Jangan lupa kembali lagi ke channel ini, karena selalu ada cerita besar berikutnya yang menunggu untuk kita kupas bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.